Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Saya dari Prodi PJIPA semester 2. Jadi saya di sini akan mempresentasikan makalah pribadi saya yang berjudul Arsitektur Rumah Adat Riau Jogja. Dengan mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu, dosen pengampunya Bapak Muhammad Siddiq, SPD, MPD. Alasan saya memilih judul yang pertama itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Yang kedua, judul ini merupakan pengembangan dari subpokok pembahasan makalah saya yang sebelumnya. Yang ketiga, saya tertarik dengan arsitektur rumah adat Melayu Riau Lingga. Yang keempat, adanya teori-teori yang mendukung dalam judul ini. Identifikasi masalah di zaman modern sekarang ini masih minimnya masyarakat mengenai kearifan lokal dari segi bangunan rumah adat. Dan pada masa sekarang ini, kurangnya pelestarian tradisi seperti jarangnya orang menggunakan arsitektur rumah adat pada bangunan rumah, lalu lemahnya semangat mahasiswa dalam menggali mengenai arsitektur rumah adat Melayu Riau Lingga. Rumusan masalah, pertanyaan apa? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan arsitektur? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan adat? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan rumah adat? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan Melayu? Kemudian pertanyaan bagaimana? Bagaimanakah arsitektur rumah adat Melayu Riau Lingga? Selanjutnya, penjelasan istilah mengenai arsitektur rumah adat Melayu Riau Lingga. Yang pertama, pengertian arsitektur menurut Marcus Polio Vitruvius, Bapak Arsitektur Dunia yang dikenal dengan The Arsitektur, ini menyatakan bahwa arsitektur adalah sebuah kekuatan atau kekokohan, keindahan atau estetika, dan kegunaan atau fungsi. Selain itu, arsitektur juga merupakan ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya serta dilengkapi dengan proses belajar. Salah satu cabang ilmu yang mesti dipelajari adalah menelaah arsitektur adalah ilmu filsafat, terutama rasionalisme, empirisisme, fenomenologi, strukturalisme, dan dekonstruktivisme. Semua hasil karya yang dihasilkan arsitektur adalah suatu karya seni. Selanjutnya, pengertian rumah adat tradisional merupakan suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk dan fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri, diwariskan secara turun-temurun dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kehidupan oleh penduduk sekitarnya. Rumah tradisional dibangun dengan cara yang sama oleh beberapa penduduk yang dahulu tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan sehingga rumah tradisional terbentuk berdasarkan tradisi yang ada pada masyarakat. Rumah tradisional juga disebut rumah adat atau rumah asli atau rumah rakyat. Ragam hias arsitektur pada rumah tradisional merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Rumah tradisional merupakan komponen penting dari unsur fisik, cerminan budaya, dan kecenderungan sifat budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat. Rumah tradisional ialah sebagai hasil karya seni pada arsitektur tradisional. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan cara memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan tersebut. Sedangkan pengertian adat menurut Husin MB et al. Adat merupakan peraturan yang dilaksanakan atau diamalkan secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi.
Adat dan istiadat memiliki hubungan yang rapat dan dipandang sebagai alat yang berupaya mengatur kehidupan masyarakat yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Adat muncul sebagai struktur dasar dari seluruh kehidupan dan menegaskan ciri kepribadian suatu masyarakat. Oleh karena itu, adat biasanya memiliki cerita atau mitos suci, watak-watak asal-usul dan gagah atau unggul, serta memberikan dasar makna terhadap setiap peristiwa dalam siklus hidup manusia, serta eksistensi institusi dalam masyarakatnya. Pengertian Melayu menurut Muhammad Koharudin dan Muhammad Balwi, Melayu adalah suatu puncak pencapaian pemikiran dan sejumlah perlakuan yang baik atau adab dan adat, termasuk juga segala hasil artefaknya atau budaya benda yang membentuk sebuah masyarakat yang teratur dan mementingkan kesejahteraan sosial untuk menyempurnakan segala sistem kehidupannya, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaannya. Kemudian, menurut Wenderly, kata Melayu berasal dari kata melaju. Dasar katanya laju, bermakna cepat, deras, dan tangas, dengan pengertian bahwa orang Melayu bersifat tangkas dan cerdas, sehingga tindak tanduk mereka cepat dan deras. Dan menurut Van der Toek berpendapat bahwa perkataan Melayu berarti penyeberang. Pengertiannya bahwa orang Melayu menyeberang atau menukar agamanya dari Hindu, Buddha kepada Islam. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Melayu itu adalah suatu etnis, suku yang terdiri dari sekelompok orang yang mendiami kawasan tertentu dengan ciri dan kebudayaan yang khas serta berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, pengertian Riolingga. Riolingga adalah salah satu kerajaan Islam yang didirikan di Pulau Lingga. Kesultanan ini dibentuk pada tahun 1824 dari pecahan wilayah Kesultanan Johor Riau atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Pendirinya adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Wilayah Kesultanan Lingga mencakup Provinsi Kepulauan Riau. Pusat pemerintah Kesultanan Lingga awalnya berada di Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pulau Lingga. Kesultanan Lingga berakhir pada tanggal 3 Februari 1911 dan menjadi kekuasaan Hindia Belanda. Kesultanan ini berperan dalam pengembangan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa standar yang kemudian ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kerajaan Riau Lingga, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lainnya di dunia. Sebelumnya, Riau Lingga merupakan wilayah dari Kerajaan Johor Riau atau juga dikenal dengan Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga yang berdiri sekitar tahun 1528 sampai 1824 Masehi yang merupakan penerusan dari Kerajaan Malaka. Kesimpulan dari pembahasan makalah pribadi saya yaitu berdasarkan fungsinya, jenis bangunan tradisional Melayu Kepulauan Riau dapat dibedakan atas 4 macam. Salah satunya jenis bangunan itu adalah bangunan pengurusan atau penghidaman awam atau bangunan kantor. Dilihat dari atapnya, bangunan kantor dibedakan atas rumah bumbung Melayu dan rumah belah bubung atau rumah perabung. Dilihat dari kecuraman atapnya, bangunan pengurusan atau perhidaman awam atau kantor terdiri atas rumah lipat pandan, rumah lipat kajang, dan rumah atap layar atau rumah ampar lambung. Dilihat dari kesejajaran atap dengan jalan bangunan tradisional Melayu itu dibedakan atas rumah perabung panjang dan rumah perabung melintang. Bagian-bagian rumah kantor disyaratkan lengkap
dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung secara simbolik pada bagian-bagian bangunan. Jika tidak, bangunan akan kehilangan makna sebagai rumah Melayu. Secara umum, ruang-ruang yang terdapat di dalam bangunan kantor berciri khas Melayu terdiri atas serambi, rumah ibu, dan rumah belakang. Pembagiannya, selain memperhatikan syarat proporsional, juga harus mempertimbangkan segi fungsional dan filosofisnya. Ukuran panjang, lebar, dan luas bangunan tradisional Melayu ditentukan sesuai dengan tradisi Melayu. Saya membuat makalah pribadi ini untuk pembelajaran bersama. Saya mengambil dari berbagai sumber. Jadi, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka saya sarankan pembaca untuk mengkritik makalah yang saya susun ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penting untuk pembuatan makalah pribadi yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.